Hello everyone, welcome back to another episode of Lancar Tambah Grammar program of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo and today, hari ini saya akan mengajarkan kalian melalui pidato seorang bule namanya Steve Jobs dan di Stanford University, dan ini adalah bagian yang ketiga ya. Silahkan tonton bagian pertama dan kedua karena sangat-sangat bermanfaat baik untuk hidup Anda maupun untuk bahasa Inggris Anda. Dan juga tentunya jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk like, bagikan, subscribe, dan juga kalau di Facebook jangan lupa untuk follow dan juga like halaman Facebook kita. Now, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita mulai. My third story is about death. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. There is no reason not to follow your heart. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. My third story is about death. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. The first thing that I wanna teach you is cara mengucapkan yang ini. Oh, aku mau gantiin warnanya dulu, saya pikir ini aja ya. Cara ucapkan ini. Now, kalau Anda mendengar bule, nah si Steve Jobs tadi, dia tadi bilang, someday you'll most certainly be right. Now, certainly. Kalau Anda bilang certainly, that's also correct. Itu juga benar. Tapi kalau Anda juga, tetapi lebih banyak bule mengucapkannya dengan certainly. Jadi certain. Ini disebut dalam bahasa Inggris disebut dengan glottal stop or glottal T. Okay? Now, cara membunyikannya adalah biasanya T-nya tidak diucapkan. Biasanya ada hubungannya kayak bunyinya adalah n. Okay? Bunyinya kayak gitu. Jadi biasanya ada akhiran bunyi yang bukan kayak ya seperti ini. Jadi ini atau juga bisa excuse me, bisa juga kayak gini akhirannya ya. Jadi ini ada kata-kata sebelumnya atau bahkan itu misalkan seperti ini. So for example di sini excuse me, cara ucapkan ini adalah are you certain about that? Jadi certain. Are you certain about that? Jadi are you certain about that? Jadi ini tidak diucapkan. But once again, kalau you are more comfortable, kalau Anda lebih nyaman ucapkan the T sound, no problem. Itu benar juga ya. Karena kalau orang Inggris mereka ucapkan itu. Kalau orang Amerika seringkali tidak ucapkan. Atau for example, can you close the curtain? Jadi can you close the curtain? Okay, jadi ini akhirannya kayak gini ya. Ada sebenarnya tidak terlalu banyak bunyi seperti ini, tapi ada kata-kata yang bunyinya seperti ini. Or for example, in the third example here, don't press the button. Alright, don't press the button. Jadi button. Okay, jadi ada kayak berhenti sedikit. Certain kayak gitu ya. Curtain. Jadi kayak gitu. Jadi dia kayak berhenti nah kayak berhenti sebentar kemudian okay. Button. Tapi if you wanna say button, that's correct. That's completely fine. Itu juga benar. Or for example, it's not important. Nah ini juga ya, tapi ini kebanyakannya yang paling like the most common kata yang mengandung ini pasti bunyinya seperti ini untuk Amerika ya.
Sedangkan Inggris kadang ya, kadang tidak. Jadi it's not important. I didn't mean to frighten you. Now, to frighten you. Okay? Are you certain about that? Apakah kamu yakin dengan itu? Can you close the curtain? Bisakah kamu tutup yang biasanya kain di jendela itu namanya apa itu? Pokoknya kalian tahu, kalau tidak cari arti dalam bahasa Indonesianya. Don't press that button. Jangan tekan button tersebut, atau apa ya? Cari juga bahasa Indonesianya, saya udah mulai lupa, tapi tentunya aku tahu it's not important, nggak penting. I didn't mean to frighten you. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda atau menakuti Anda. Okay? So that's about how to pronounce bunyi-bunyi seperti itu. The glottal stop or the glottal T. Certain, curtain, button, important, frighten. Ada juga misalkan apa ya? Eaten, atau juga seperti brighten, kayak gitu banyak ya. So nanti aku coba cari-cari katanya dan tuliskan di kolom deskripsi. Silahkan lihat nanti. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself. Now the second thing that I want to teach you is yang ini. For the past 33 years, I've looked in the mirror. Now, ini biasanya kita gunakan untuk sesuatu yang masa lampau ya. Ini I wanna teach you a little bit about ada hubungan sedikit dengan grammar. Jadi ini bagusnya kalau belajar grammar seperti itu. Jadi Anda tidak fokus, meskipun bagus juga, tapi kecuali kedepannya Anda udah menguasai lebih banyak bahasa Inggris, Anda bisa belajar grammar untuk membuat Anda semakin berpengetahuan. Jangan mulai dengan grammar, karena itu nanti membuat Anda tidak akan susah untuk lancar ya. Karena Anda selalu berpikir harus tidak boleh salah dalam aturan, harus kayak gini, Anda akan kaku. Makanya bagusnya kayak gini. Nah, kalau Anda join komunitas kami belajar tentang grammar, ada juga, tapi dia itu lebih santai, bukan kayak di sekolah-sekolah. Okay, so ini karena tentang for the past 33 years or for the past 2 years, berarti untuk 33 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini tentang masa lampau. Jadi for the past artinya ini masa lampau sampai dengan sekarang, ini masa sekarang ya. Ini jadi ini aku tulis saja. Ini past, sedangkan ini past, ini present. Jadi kalau for the past 2 years artinya terhitung dari ini sampai dengan ini. Oke, sampai dengan hari ini. Jadi ini ada hubungannya juga dengan masa sekarang. So banyak namanya apa, tenses yang dipakai adalah yang disebut dengan ini apa? Kenapa aku bisa lupa ya? Present perfect maksudnya ya, present perfect tense. So I've looked in the mirror. Jadi saya telah, jadi selama 33 tahun yang lalu saya telah, biasanya kita menggunakan present perfect. Nah, untuk alasannya lebih lengkap, mau belajar lebih tahu, tentunya nanti Anda join komunitas ya. Bukan maksud saya untuk tidak ajarin, tapi terlalu panjang. Kegunaannya juga banyak sekali. So, for example, here di sini aku tulis I've been happy with her for the past 2 years. Jadi kebanyakan kalau Anda ngomong bilang for the past 2 years or for 2 years, itu kebanyakan tenses yang dipakai adalah present perfect. Okay, for the past 2 years I've been happy. For the past 2 years I've worked here. For the past 2 years or for the past 3 years or for the past 2 days I've been waiting for you. Nah, Anda juga bisa gunakan present perfect continuous. Itu juga bisa. Pasangan yang sangat serasi untuk yang waktu seperti ini adalah present perfect continuous. Okay, dua ini sangat-sangat erat. Tentunya bisa pakai past, tetapi sangat sedikit ya. Nanti ada pengecualiannya. So I've been happy with her for the past 2 years. They have used Ferrari engines for the past 10 months. Jadi selama 10 bulan terakhir. Nah, ini kayaknya yang paling tepat terjemahannya ya adalah for the past 10 months, itu adalah selama 10 bulan terakhir. Atau selama 10 bulan berlalu ya, itu juga bisa, tapi kayaknya terakhir lebih terjemahan yang lebih cocok. Jadi
Makanya aku tadi bilang mulai dari past sampai dengan present, sampai dengan hari ini. Waktunya terhitung dari masa lampau sampai dengan hari ini. So, for example, now is 2021, ini 2021, berarti 2 tahun sebelumnya itu 2020, kemudian 2019. Jadi terhitung dari 2019 sampai dengan 2021. Okay, so ada hubungannya dengan present, makanya ini pakai present perfect. Okay, bukan past perfect atau bukan past simple atau bukan apa, tapi present perfect karena ada hubungannya dari past sampai dengan present. Now, or for example here, I've been using ACES for the past 3 years. I've been using ACES for the past 3 years. Okay, so once again, ini sedikit hubungan dengan grammar. I'm not sure if you understand or not. Nggak menjadi masalah. Kedepannya pasti Anda paham kalau Anda semakin nonton hal-hal seperti ini, pelajaran seperti ini. Next. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? If today were the last day of my life, would I do what I'm about to do today? Now, kalau Anda belajar tentang grammar di sekolah, tentunya kalau ini kan singular, jadi biasanya mereka bilang harus menggunakan was, right, or was. So biasanya kayak today was, okay, sebenarnya ya kayak atau today is, okay. Tapi ini atau misalkan seperti ini ya, contoh di sini. Kenapa dia bilang if I were you? Kenapa bilang if I was you? Okay, ini disebut dengan subjunctive mood, alright. So sekali lagi subjunctive mood. So if today were the last day of my life, what I do? Artinya jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, akankah saya melakukan apa yang mau saya lakukan hari ini? Jadi kalau Anda menggunakan, kalau Anda mau mengandaikan sesuatu yang tidak terjadi hari ini, Anda menggunakan were, meskipun subjeknya adalah singular. Okay? Contoh misalkan di sini, if I were you, jika saya adalah Anda. Kan saya bukan Anda, jadi tapi saya mengandaikan saya adalah Anda. Okay? Jadi biasanya orang memberi nasihat, if I were you, I would study more. Atau misalkan seperti Steve Jobs tadi, dia bilang if today were the last day, artinya jika hari ini atau seandainya hari ini adalah hari terakhir. Jadi dia ngomong tentang present, tapi itu belum terjadi, dia hanya mengandai-andaikan. Jadi kalau you mengandaikan sesuatu yang tidak terjadi, jadi seandainya terjadi kayak gitu, kalian pakai were meskipun subjeknya adalah singular, dan meskipun itu Anda ngomong tentang hari ini, bukan tentang past, ya. So mungkin agak sedikit membingungkan, but I believe someday Anda akan paham. Okay, so once again, if I were you, I would study more. Jika saya adalah Anda, saya akan belajar lebih banyak. Oh ya, dan pasangannya selalu dengan would. Oke, pasangannya selalu kayak gitu. Itu udah kayak semacam apa ya? Udah rumusnya gitu. If I were you, I would study more. Or if I were you, nah ini I'd. I'd ini adalah singkatan dari I would. Meskipun kalau I'd juga bisa artinya I had. Oke, ini sebenarnya kayak gini. Bisa seperti ini, tapi yang dimaksudkan di sini adalah would. So, if I were you, I'd subscribe to Kursus Bahasa Inggris RBA 100 channel right now. Jika saya adalah Anda, saya akan subscribe ke channel Kursus Bahasa Inggris RBA 100 sekarang juga. Okay, so please subscribe to our channel. And also if you watch this on Facebook, don't forget to like. Jangan lupa untuk like dan juga ikutin halaman Facebook kita dan bagikan video-video kita ya ke teman-teman Anda, keluarga Anda, atau siapa saja di halaman Facebook Anda atau di mana saja. Next, if I were you, I'd stop doing that. Jika saya adalah Anda, saya akan berhenti melakukan itu. Jadi Anda seolah-olah memberi nasihat bahwa jika saya adalah Anda, jika hal ini terjadi, jika hari ini adalah hari terakhir hidupku, jika apa, pokoknya sesuatu yang Anda mengandaikan tetapi tidak terjadi hari ini, ya, saat ini, bukan masa lampau tapi saat ini. Jadi ini tentang present. Okay, so I hope you understand that. So kalau Anda mau mengandaikan, inilah caranya. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure,
These things just fall away in the face of death. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. There is no reason not to follow your heart. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Next, don't waste it living someone else's life. Now, I want to talk about waste. Ada banyak sekali arti dari waste. Itu, tapi biasanya hubungannya dengan membuang atau menyia-nyiakan, mensia-siakannya, sia-sia, menyia-nyiakan, misalkan waktu, atau ada hubungannya dengan kotoran, ya, misalkan atau misalkan sisa makanan juga Anda bisa pakai kata waste, alright? So, tapi yang dimaksudkan di sini adalah membuang-buang waktu, menyia-nyiakan sesuatu, membuang-buang uang, membuang-buang resources, membuang-buang sesuatu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan waste di sini. So, for example, don't waste your time. Use it to improve your English skills or use it to improve your skills. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktumu. Don't waste your time, okay? Or for example, hey, you waste a lot of water by taking a bath instead of a shower. Jadi Anda membuang-buang air, membuang banyak air dengan mandi yang biasanya kita di Indonesia menggunakan gayung ataupun ada yang taruh di satu bathtub kemudian masuk ke dalamnya untuk bermanjaan diri. So you waste a lot of water dengan cara melakukan itu ketimbang hanya shower. Karena secara ya ada yang mengeluarkan semacam analisa observasi bahwa kalau you use shower akan lebih hemat ketimbang you take a bath. Okay? Next, don't waste your money on such junk. Don't waste your money. Jadi ini jangan membuang-buang uang. Jadi kalau Anda ngomong, hey, jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang resources, jangan membuang-buang sesuatu, itulah yang disebut dengan waste. Okay? So oh ya, kata waste ini juga bisa Anda gunakan untuk noun, bisa untuk verb, nggak menjadi masalah. Tetapi untuk noun nanti akan saya ajarkan di video berikutnya. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Next, I want to teach you pertama tentang ini. Don't let, alright? Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition. Now, don't let. Jadi ini artinya jangan membiarkan. Hey, don't let others or the noise of others' opinions. Okay? Misalkan contoh di sini. Don't let them do it. Jangan membiarkan mereka lakukan itu. Jadi kalau Anda bilang jangan biarkan lakukan itu. Don't let apa? Okay? Don't let them do it. Don't let them bully you. Don't let them talk bad about you or don't let them talk behind you. Anggap saja kayak gitu ya. Don't let them. Atau misalkan don't let your kids go alone to the market. Jangan membiarkan anak-anakmu pergi sendirian ke pasar. Oke, jadi jangan membiarkan, itu biasanya disebut dengan bahasa Inggrisnya don't let. Next, drown out. Drown out artinya biasanya kalian mendengar bunyi yang terlalu keras dan ketika kalian bercakap dengan teman Anda dan kalian tidak mendengar satu sama lain. Nah, bunyi yang terlalu keras itu yang drown out your voice or drown out your conversation. Menutup percakapan kalian. Oke, itulah yang disebut dengan drown out. So for example, I turned up the TV to drown out the noise coming from the next door. Jadi saya membesarkan volume TV untuk menghilangkan keributan yang datang dari pintu sebelah atau ya tetangganya gitu ya. Jadi untuk menutupi suara, itulah yang disebut dengan drown out. Oke, jadi Anda tidak mau mendengar suara itu, Anda besarkan volumenya to drown out their, the noise, alright? Atau misalkan the noise of the passing train drowned out our conversation. Jadi bunyi dari kereta yang lewat menutup percakapan kami. Jadi kayak kami ngomong ini tiba-tiba bunyi kereta terlalu besar, susah bagi kami untuk mendengar satu sama lain. Itulah yang disebut dengan drown out. Oke, jadi menutupi suara atau percakapan kami. Next, my inner voice. Apa itu my inner voice? My inner voice itu suara hati ya bahasa Indonesianya. So my inner voice told me to be cautious. So my inner voice artinya suara hati. My inner voice told me to be
cautious. Or I also believe you should listen to your voice or inner voice when making big choices. Jadi saya juga percaya bahwa Anda harus mendengarkan suara hatimu ketika membuat pilihan besar. Or next is intuition. Apa beda antara, now intuition juga artinya suara hati, tetapi kalau Anda pelajari lebih dalam itu lebih kayak otaknya ya. Jadi kalau suara hati itu adalah semacam bunyinya, nah bunyi itu datang dari intuition. Oke, nah itulah yang disebut dengan intuisi bahasa Indonesianya ya. Tapi seringkali orang menggunakan kedua ini secara bergantian, kayak nggak menjadi masalah, because ya mereka ngomong tentang hal yang sama, ada hubungannya semua dengan suara hati. So trust your intuition in making your decision. Nah makanya contoh kalimatnya juga mirip-mirip. Bonnie's intuitions were right. Jadi intuisinya Bonnie benar. Okay, so intuition or intuisi. Now I think that's all about this. Now let's move on to the next. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Stay hungry, stay foolish. Okay, artinya apa? Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Yang dimaksudkan itu kayak Anda harus tetap lapar untuk mengejar sesuatu, untuk mengejar impianmu. Anda harus tetap terbuka untuk belajar, stay foolish. Jadi orang kenal kamu seperti orang bodoh karena Anda belajar terus, oke? Jadi biarkan gelasmu tidak penuh. Itulah yang disebut dengan stay foolish. Or yang berikut, stay hungry. Tetap termotivasi untuk mengejar impianmu. Now, I want to teach you a little bit about stay. Stay itu artinya tetap ya. Ini disebut dengan linking verb. I found it difficult to stay awake. Dia biasanya kalau ada hubungan diikutin oleh adjektif itu artinya tetap. Jadi tetap lapar, tetap bodoh. Artinya tetaplah berlaku bodoh, tetaplah berlaku lapar. Jadi, or for example, I found it difficult to stay awake. Saya temukan itu susah untuk tetap berjaga. Artinya tetap sadar, untuk tetap tidak tidur. Itulah yang itu untuk kata stay. Or stay calm when you see him, don't panic. Tetaplah calm itu artinya jangan panik ya. Jadi apa istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Jadi you jangan panik lah maksud dari ini. Stay calm ketika Anda melihat dia, jangan panik. Okay, next, the secret to staying productive is workout. Rahasia to staying productive, untuk tetap produktif itu adalah berolahraga atau ya pergi ke gym or workout. Anda berolahraga. Stay humble. Nah misalkan, hey, you are rich now, stay humble. Anda sekarang udah kaya, tetaplah rendah hati. Okay, stay humble. Ada juga kayak stay apa lagi ya, banyak sekali kata, misalkan stay awake or stay hungry, stay patient, kayak gitu, tetaplah bersabar. So ini banyak. Okay, I think that's all for today. I hope you understand the lesson. And untuk teman-teman jangan lupa untuk, kalau Anda mau join komunitas kita, silahkan cari Lancar Tanpa Grammar atau klik link yang ada di kolom deskripsi ini ya, ada di bawah. Lancar Tanpa Grammar RBA 100. Ini adalah brand kita, atau nomornya juga ada di bawah, linknya ada di bawah. Jangan lupa juga untuk like videonya, bagikan videonya, dan subscribe. Dan kalau Anda di YouTube, kalau Anda di Facebook, jangan lupa untuk like dan follow halaman Facebook kita. Sekali lagi, like, follow, kemudian share. Supaya teman-teman kalian juga belajar, karena semakin banyak orang bisa bahasa Inggris, Anda juga akan semakin bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Ke kiri dengar orang ngomong bahasa Inggris, kanan ngomong bahasa Inggris, depan status semuanya bahasa Inggris, membuat Anda semakin hebat dalam bahasa Inggris. Alright, that's it. So, best of luck to you.